Kalau kami udah siap, TPN kami, tim hukum kami, 3 udah siap, udah lengkap. Jalur hukum jalan firm. Kami yakin punya bukti-bukti yang kuat. Dan ini nanti kita hanya menunggu seseorang Satrio Pinilih. Satrio Pinilih itu tidak takut mati demi rakyat. Tenan iki kakek lagi ini wis pegel aku umur wis tuwek dhewe wis 80. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 1 Maret 2024 ada demo besar-besaran di gedung DPR RI menuntut kecurangan pemilu 2024. Tetapi hati-hati teman-teman, jangan sampai demo ini ya ditunggangi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga merusak persatuan dan kesatuan dan juga menyebabkan kekisruan di negara ini teman-teman. Itu harus tetap dijaga. Ya pemirsa, masa aliansi mahasiswa seluruh Indonesia hari ini berencana akan menggelar aksi demo menolak pemilu curang di gedung DPR RI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari Muda Bersuara sedang berada di lokasi demo ya, di titik demo di tepatnya di gedung DPR ya. Ya, lihat masa aksi sedang banyak berdatangan. Terus banyak berdatangan sampai sore ini. Insya Allah 3 tuntutan yang akan diajukan kepada para pendemo ini. Satu adalah pemakzulan Jokowi, penggantian komisioner KPU, dan ketiga menolak kecurangan pemilu dan ingin pemilu ini diulang. Itu 3 tuntutannya sebenarnya ya. Jadi buat teman-teman semua, buat saudara-saudara kita doakan sukses selalu, salam sehat, salam waras, kita doakan tetap semangat. Terima kasih. Salam akal sehat kami dari Muda Bersuara. Inginkan perubahan. Kebanyakan Pak Anies ya, pendukung Pak Anies kebanyakan. Karena di situ juga ada demo ditunggangi ya oleh aksi-aksi yang lain. Ada Egy Sujana juga kemarin. Demo-demo yang diadakan oleh mahasiswa Saudara, masyarakat banyak bertanya, ini masalah hak angket, masalah gugatan ke MK kok tidak jalan. Lah itu ada jadwalnya. Gugatan ke MK itu baru bisa dimulai nanti tanggal 24 Maret. Kalau jadwal putusan KPU itu 20 Maret, kan berarti 3 hari sesudah itu. Masa ngajukan sekarang? Nggak bisa. Kalau kami udah siap, TPN kami, tim hukum kami, 3 udah siap, udah lengkap. Sekarang MK buka, kita langsung daftar. Jadi jangan dibilang loh kok diem aja. Nggak diem, memang nunggu putusan resmi KPU. Keputusannya siapa yang angkanya terbanyak. Nah baru sudah itu 3 hari sudah itu baru sidang. Jadi jangan dibilang diem, kami bergerak terus. Sama dengan angket. Kok angket itu cuma gertak-gertak, lu nunggu sidang DPR dong. Wow. Enggak, sidang DPR angket diserahkan kemana? Ke rumahmu memangnya. Ya kan? Diserahkan DPR sidang, sampaikan secara resmi. Jadi jalur hukum jalan firm. Kami yakin punya bukti-bukti yang kuat. Angket itu sudah digarap oleh Pak. Saya bukan orang partai, saya tidak ikut dalam angket. Tetapi saya pastikan angket itu jalan karena saya tidak ikut, tetapi juga ikut memberikan saran tentang substansinya. Wow. Gitu. Saya bukan orang partai, tidak ikut tanda tangan baik sebagai orang partai maupun parlemen. Tapi jalan, nunggu sidang, jangan masyarakat disesatkan, wah itu gertakan aja, tidak diajukan, tidak ada sidang diajukan kemana? Kan ada sidang dulu. Dulu ketua MK kan? Kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu. Paham Pak tanggal Mahfud. 20 kan gitu aja ceritanya. Jadi nggak digembosin tengah jalan ya Prof, karena kan harus ada. Nggak, ini bukan gembos, ini makin keras pompanya nih, makin keras, nggak akan gembos. Oke, kemarin sempat ketemu pengacara. Ya cukup. Balik badan. Saya selain pilkada oleh MK ditetapkan secara definitif harus berlangsung November, saya juga minta masyarakat agar mengawal pembahasan RUU daerah khusus Jakarta. Karena undang-undang itu memang harus dibuat karena sudah ada undang-undang KN. Tapi ada satu isi yang di situ sangat mengecoh kalau saudara tidak hati-hati. Yaitu gubernur DKI semula itu akan dipilih oleh presiden langsung. Karena ini daerah khusus. Masyarakat tidak setuju, lalu sekarang kesepakatan sementara
itu nanti gubernur DKJ itu akan dipilih 2 nama oleh DPR lalu diserahkan kepada presiden. Presiden menentukan 1. Ini bisa berpotensi kronisme lagi. Oleh sebab itu masyarakat harus tetap menolak. Ini akal-akalan baru untuk ikut cawe-cawe tidak jujur di dalam pemilihan gubernur Jakarta. Oleh sebab itu masyarakat harus mengawal, dan saya berharap pada partai-partai besar tetap menolak gagasan pemilihan kecuali pemilihan langsung seperti yang biasa. Itu harus kita kawal bersama untuk demokrasi dan keadilan kita. Itu aja ya. Cukup. Mantap Pak Mahfud MD. Ini malah bintang 7 Pak Anies. Kalah Pak Prabowo. Malah bintang 7 loh Pak Anies. Ada aja ya netizen ini. Ada aja yang edit-editan ini ya. Aku heran loh orang ini yang videonya barusan akustik tadi. Anggota TNI bukan, anggota Polri bukan, security bukan, Satpol PP bukan, Linmas juga bukan, tapi banyak sekali ya pangkatnya. Bintang 7. Ada aja netizen ini, bintang 7 lagi. Logikanya 16% itu nggak lama lagi pasti terus offline, minta di charge, udah lobet berisi pula. Oh, nyindir perolehan Pak Ganjar. Meskipun 16%, asal merek HP-nya itu bukan Kodari. Tak jangan tangguh, nggak bakal gampang ngedrop dan nggak gampang ngeblank. Untuk pendukung-pendukung Ganjar yang cuma 17% suaranya gitu, katanya nih, kata netizen pada ngecengin. Ingat 17% ini SDM-nya pada tinggi, mereka punya value yang besar, mereka punya pemikiran yang luas gitu. Sudah tersaring berarti ya. Kenapa SDM kita masih rendah? Karena cuma dikasih makan siang gratis, mereka langsung seneng gitu. Nah, Haknya ya, orang Indonesia cuma dikasih makan itu langsung kenyang, udah lupa dia sama sejarah. Kalau pendidikan sama mereka nggak dipikirkan gitu, beda sama orang-orang yang SDM-nya tinggi. Mereka memikirkan pendidikan, sarjana gratis, ya kan, memikirkan masa depan Indonesia yang lebih baik, bukan cuma makan gratis doang. Makanya IQ-nya Indonesia itu masih rendah di bawah rata-rata. Gue sih kesian aja sama tim-timnya 02 ini. Nah, ini saya coba terawang ya, yang lagi rame nih. Prabowo Subianto mendapat penghargaan Jenderal berbintang 4 tentang sejarah Prabowo di masa lalu. Itu saya nggak bahas ya. Banyak isu yang mengatakan ini bahwa Pak Jokowi ingin menanam saham budi gitu ya. Tapi menurut perawangan saya sih nggak seperti itu ya. Mungkin ini ada sesuatu yang besar juga di luar itu ya. Apakah itu dari presiden atau bukan dari presiden, ini masih saya raba-raba siapa ya. Cuma ini ada upaya untuk menguji nyali ya. Uji nyali masyarakat yang kritis atau yang mengkritisi, dan masyarakat yang tidak suka atau tidak menyukai, sedang diuji nyalinya nih, sampai sejauh mana ini penolakan terhadap Prabowo ketika mendapatkan bintang 4. Barangkali ada sesuatu yang besar di balik belakang ini, yang tadi yang saya katakan lagi ya, ini untuk menguji sesuatu apakah diterima publik atau tidak gitu ya. Nah, ujian ini tentu akan terus ditingkatkan, dites terus sampai maksimal. Kira-kira akan terjadi gejolak, maka itu akan dihentikan. Nah, ini penerawangan saya seperti itu. Saya mendapatkan penerawangan ini tadi barusan. Data-datanya juga saya belum dapatkan secara jelas seperti kenapa terjadi seperti itu ya. Cuma ini benar-benar penerawangan bahwa ini kayak ada upaya iseng tanda kutip yang akan melihat gimana gejolaknya nih, gitu. Tes ombak. Itu penerawangan saya nih. Bukan prediksi, bukan apa-apa, tapi penerawangan yang mungkin datanya harus saya cari biar jadi benar gitu kan. Bayangan saya, mohon maaf ini, mudah-mudahan tidak benar. Nanti kalau misalnya Pak Prabowo menang menjadi presiden, mungkin tidak akan lama di dunia ini. Maksudnya? Karena saya ngerti wataknya orang sana itu, saya ngerti. Supaya maaf yang itu maksudnya tidak lama itu bisa diperjelas sayang.
Tidak lama itu artinya umurnya. Supaya si Gibran ini menjadi RI 1. Sekarang ini kalau Indonesia itu pemerintah itu waras ya. Penduduk Indonesia itu 360 juta kurang lebih. Kekayaan laut, kekayaan hutan, kekayaan mineral dan semua potensi kekayaan negeri ini. Manusia Indonesia itu tidak bekerja 1 bulan 6 juta itu loh megang duit per orang. Meskipun tanpa bekerja. Meskipun tanpa bekerja. Saking kayanya negara kita. Dan ini nanti kita hanya menunggu seseorang Satrio Pinilih. Satrio Pinilih itu tidak takut mati demi rakyat. Tenan iki aku kakek lagi ini boh wis pegel aku umur wis tuwek wis 80. Delok negeri ini saya susah. Nggih. Maaf Yang, ini ada sebagian orang itu yang mengatakan bahwa Mas Gibran itu termasuk menurut mereka itu Satrio Pinilih. Menurut jenengan yang pripun tanggapannya? Satrio Pinilih itu retorika bahasa, retorika politiknya, penampilannya itu wis ketok tadi. Lale arek rodok beliut ngono mosok Pinilih. Halo guys, selamat good pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku bikin PT lagi. Di sini aku tidak ada menanggapi komentar siapapun atau menstik PT siapapun. Di sini aku hanya ingin bercerita, menyampaikan kepada teman-teman dengan serius. Jadi jangan tertawa ya kalau serius ya. Jadi kemarin ada pendukung salah satu paslon yang jelas pendukung 02 itu berkomentar di akun aku sebelumnya. Itu kata dia. Katanya serius. Katanya serius. Bercanda pula lagi. Itu kata dia. Berkomentar kepada saya katanya. Kenapa katanya? Jagoan kamu kalah katanya. Nah, iya saya bilang kan. Nah, karena apa katanya? Karena rakyat Indonesia itu tidak menginginkan Capres 03 itu katanya untuk memimpin negara ini. Tawa lagi. Dan dia katanya begini, yang diinginkan rakyat Indonesia itu adalah Capres dari 02 katanya untuk memimpin bangsa dan negara ini. Aduh. Ngomong dulu, ketawanya belakangan aja. Makanya kenapa katanya rakyat Indonesia itu tidak memilih katanya Capres 03 itu katanya. Rakyat itu memilih 02 katanya. Nggak sampai nih maksudnya apa kalau ketawa terus. Jadi guys ya, mungkin yang berkomentar seperti itu orang yang baru mengenal politik dan mungkin baru aja bermain sosial media. Ayo ngomong dulu maksudnya apa. Dia tidak tahu kalau capresnya yang 02 itu sudah 3 kali ikut kontestasi dalam capres cawapres. Aduh, katanya serius sih. Ingin ibarat itu menjadi apa ya? Menjadi pemimpin di negara ini. Pertama jadi wakil, kalah juga. Yang kedua mencapres, kalah. Kemudian yang ketiga mencapres lagi, kalah lagi. Baru ini aja menang. Sementara kita pendukung 03 itu mendukung orang perdana. Kalau yang menang sekarang sudah kalah berkali-kali. Aduh. Aku menyampaikan apa adanya aja yang sebenarnya fakta dan kenyataannya. Nah, nanti disampaikan, diceritakan yang sebenarnya nggak terima. Nanti baper menyerang lagi ke akun saya. Udahlah, aku menyampaikan sebenarnya aja. Jadi capres yang menang saat ini kebanggaan kamu itu tuh sudah 3 kali tumbang dalam kontestasi pilpres. Jadi nggak usah berbangga-bangga lah. Itu aja guys ya. Nanti kelamaan nanti banyak yang panas dan baper lagi. Ya Allah, ya Allah, yang bilang ya Allah. beras naik ribut, giliran handphone naik, skincare naik, diem-diem aja.
Udin Balok. Udin Itu namanya nggak apple to apple. Beras itu kebutuhan primer, skincare sama handphone kebutuhan sekunder, bahkan tersier. Begini nih, kalau orang sekolah cuma nyampe depan Abang Cilung doang. Oh iya, Pak Prabowo sudah 3 kali ya, kita lupa. Dulu sama Mega Pro, kemudian dengan siapa itu, Hatta Rajasa, kemudian dengan Sandiaga Uno, terakhir dengan Gibran ini 3 kali, 4 kali. Nah, 3 kali kalah. Yang keempatnya ini ya alhamdulillah lah, sudah waktunya Pak Prabowo, memang sudah capek, sudah tua. Ya kita coba aja. Tapi maaf ya, negeri ini bukan negeri coba-coba ya. Tapi ya sudah menang. Belum menang juga ya, ntar nunggu pengumuman KPU. Ya kita baru tahu siapa pemenangnya. Ya, soal hak angket. Ini serius loh teman-teman ya. Ini menepis narasi-narasi tuduhan-tuduhan bahwa Pak Mahfud itu nggak mendukung. Ada yang bilang nggak mendukung seperti itu. Ya, karena Pak Mahfud itu bukan orang partai. Tapi segala komunikasi, terus memberi nasihat-nasihat, itu jelas Pak Mahfud memberi nasihat terus. Karena memang Pak Mahfud pernah menjadi ketua MK. Ya, ini malah bergelinding panas. Semakin panas hak angket ini teman-teman ya. Masyarakat harus tahu juga hak angket itu seperti apa sih. Karena sejak dulu sampai sekarang kita nggak tahu proses hak angket itu seperti apa. Ini sebagai pembelajaran kita semua, masyarakat awam ya. Hak angket itu apa sih? Terus apa yang dilakukan ketika hak angket itu terjadi? Saya juga mau mantengin nih apa sih yang akan dilakukan. Apakah ada deal-deal yang lain? Kita nggak tahu. Tapi yang jelas hak angket itu adalah sebuah pembelajaran bagi kita semua. Ya. Kita lihat aja ke depan teman-teman ya. Terus masalah demo-demo jangan sampai ribut. Jangan sampai ada yang menyulut kerusuhan, kekisruan ya. Saya sangat sayang dengan negara ini, jangan sampai meskipun panas tetapi tetap damai begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.